Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Ya, untuk membuka pembahasan saham pada video kali ini, kita akan coba membahas saham yang pertama, yaitu saham AALI ya, dari sektor CPO ya. Nah, pada hari ini sektor CPO dipengaruhi atas pergerakan harga CPO yang pada hari ini kembali menguat ya. Setelah kemarin menguat sekitar 3%, hari ini juga menguat ya, naik 2,5% ya, di harga 2.564 ringgit ya. Nah, dapat kita lihat polanya di harga CPO ya. Wah, membentuk polanya head and shoulder ya. Ini pola bottoming reversal ya. Ada potensi untuk terus menguat ya. Hari ini juga diperlihatkan oleh harga saham-saham CPO ya. Misalnya saham AALI ya. Pada hari ini AALI menguji resistennya yang ada di 8.975 ya. Dan AALI selama bulan Juni ya sampai pada awal Juli ini membentuk pola konsolidasinya yaitu ascending triangle ya. Seperti ini dengan support yang ada di 8425. Pada hari ini sudah mencoba menembus dari resisten 8975 dan sempat high mencapai 9175 ya. Ada potensi untuk AALI untuk besok dapat lanjut menguat kembali ya. Dapat kita lihat hari ini volume transaksi di AALI sangat besar ya. Dapat kita lihat dari MACD-nya pun juga terlihat akumulasi beli terus terjadi ya. Jadi untuk besok apabila AALI dapat melanjutkan kenaikannya ya dan terus naik dan bisa close di atas 8.975, nanti potensi AALI adalah untuk lanjut menguat ya menuju ke resistennya yang ada di 10.200 ya. Nah, ini coba kita lihat di sebelumnya ada gap ya. Ada gap di 9.675. Oke, saham berikutnya kita akan lihat saham CPO yang lainnya ya. Nah, ini ada kita lihat LSIP ya. Nah, LSIP juga hari ini menembus ya. Menembus resistennya yang ada di 900 ya. Ini di 900. Dan pada hari ini break dan ditutup naik ya, close di 940 ya. Di mana kita lihat ini ada gap ya. Ada gap di AALI ya. Kisarannya opennya langsung loncat di ada low di 905 ya. Ada gap sampai harga kemarin ya. Kisarannya di 890 ya. Dapat kita lihat volume di LSIP, volumenya sangat besar pada hari ini ya. Jadi penembusannya cukup bagus disertai dengan volume yang besar dan akumulasi juga bagus ya. Dapat kita lihat di indikator MACD-nya. Nah, apabila ke depan target terdekat ya dari LSIP terdekat yaitu adalah menutup gap ya. Ada gap di 990 dan high pada hari ini 970. Jadi ada potensi besok untuk lanjut menguat ya untuk menutup gap ya di 990. Nah, apabila bisa terus bertahan di atas 970
L-shape bisa dapat terus menguat menuju ke area resistennya yang ada di 1075 ya. Nah, bila rekan-rekan tergabung di dalam grup membership ya, sini sudah mendapatkan alert pembelian L-shape di tanggal 8 Juli ya, dengan pembelian buy on weakness di range 850, 860, dan 870 ya. Ini dan semua, dan support terjaga ya. Besoknya dia langsung rebound ya, L-shape ya. Ya, kita L-shape kita mulai masuk di tiga candle ini ya. Di tiga candle ini kita mulai masuk di L-shape, dan 3 hari terakhir ini L-shape berhasil rebound cukup bagus, dan pada hari ini berhasil breakout ya di resistance 900. Oke, saham berikutnya kita akan coba membahas saham Astra International atau ASII ya. Nah, ASII pada hari ini berhasil breakout ya dari resistance sideways-nya yang ada di 5000 ya. Ini dapat kita lihat resistance sideways-nya ada di 5000, dan pada hari ini open langsung break ya. Kita lihat selama bulan Juni polanya dia sideways di range 4750 sampai 5000, dan pada hari ini ASII berhasil break close di atas 5000, lebih tepatnya di 5150. Nah, besok potensi untuk lanjut menguat ya, menguji resistance berikutnya yang ada di 5250. Dan apabila besok berhasil tembus dan close di atas 5250, potensi untuk Astra terdekat yaitu menutup gap yang ada di 5675 ya. Dan setelahnya akan lanjut menguat ke resistance berikutnya di 6050. Nah, kita lihat volume Astra pada hari ini juga oke ya, bagus ya. Volumenya besar, di atas rata-rata 2 kali, dan juga bila kita lihat saham Astra ini juga sudah diakumulasi ya. Dapat kita lihat terlihat akumulasi belinya cukup kuat. Dan apabila besok bisa break juga 5250, ini akan golden cross ya di indikator MACD-nya ya. Oke, saham berikutnya kita akan lihat saham Global Mediacom atau BMTR. Nah, BMTR pada hari ini ya menguji downtrend channel-nya ya. Di kisaran 204 dan close tepat di downtrend channel ya. Dapat kita lihat pergerakan di bulan Juni-Juli ini terlihat BMTR. Nah, ini bergerak sideways ya di range-nya 186 sampai 210 resistennya ya. Untuk jangka pendeknya dia sideways ya. Sedangkan untuk jangka menengah terlihat terbentuk pola konsolidasi descending triangle ya. Dan apabila dia bisa break dari downtrend channel dan juga resisten ya, peluang dari BMTR untuk lanjut menguat menuju ke resisten berikutnya yang ada di 228 ya. Ini kita lihat ya, ini 3 hari terakhir ketika BMTR naik, terlihat volumenya juga ikut naik, jadi itu adalah bagus ya, kenaikan yang diiringi dengan volume yang besar itu adalah kenaikan yang cukup sehat ya. Dan bila dapat kita lihat MACD-nya pun juga menunjukkan terjadinya akumulasi beli yang cukup kuat ya. Jadi potensi BMTR untuk bisa break dari downtrend channel dan juga resisten 210 cukup bagus ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan saham berikutnya, saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader ya.
Nanti di mana di dalamnya rekan-rekan trader akan tergabung di dalam grup dan channel Telegram, di mana salah satunya akan mendapatkan rekomendasi saham dengan chart pembahasan analisa teknikalnya dan juga trading plan-nya ya. Nanti rekan-rekan akan juga bisa merequest chart analisa teknikal saham selain saham yang direkomendasikan ya. Dan juga nanti bisa diberikan update pergerakan dari saham-saham tersebut. Nah, berikut adalah contoh-contoh di mana rekan-rekan akan dapat mengkonsultasikan atau bertanya apapun yang berkaitan tentang saham ya. Seperti ini contohnya ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Oke, pembahasan saham berikutnya yaitu saham ERA ya. Nah, saham ERA setelah 3 hari lalu menguji resisten di 1400, terlihat 2 hari ini ERA pullback atau koreksi ya. Setelah gagal menembus 1400. Nah, untuk support terdekat yang harus dijaga oleh ERA ya supaya trennya terjaga cukup uptrend ya, itu koreksinya atau close harus bisa bertahan close di atas 1290 ya. Selama ERA masih bisa bertahan di atas 1290 ya, ERA masih berpotensi untuk menguji kembali resisten di 1400 ini ya. Dan apabila berhasil rebound ya, berhasil rebound ya, potensi ERA untuk menguji 1400 kembali dan juga untuk mencapai resisten berikutnya yang ada di 1590 dan juga menutup gap yang ada di kisaran 1450. Dapat kita lihat volume kenaikan kali ini diiringi volume yang cukup besar ya. Jadi potensi ERA untuk melanjutkan kenaikan atau menguji kembali resisten 1400 masih terbuka lebar ya. Dapat kita lihat juga 2 hari ini mulai ada tekanan jual ya. Namun masih belum terlalu besar, jadi trennya masih terjaga. Di mana sebelumnya sudah terjadi akumulasi beli yang cukup kuat ya. Jadi potensi untuk naik kembali ke atas 1400 masih terbuka cukup lebar ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat sektor properti ya, di mana sektor properti hari ini mulai bergerak ya. Nah, ini salah satu sahamnya akan kita bahas yaitu CTRA ya. Ini kita lihat trennya sudah mulai berubah ya. Di mana sebelumnya CTRA berkonsolidasi dalam suatu pola konsolidasi descending triangle ya. Dan ini berhasil keluar ya dari downtrend short term. Dan kemudian mulai sideways di atas resisten jangka pendeknya ya. Atau resisten proses sideways jangka pendeknya ya di range 615 sampai 645 ya, di mana pada 1 minggu terakhir ya CTRA sudah berkonsolidasi di atas resisten 645 ya. Nah, apabila besok CTRA dapat melanjutkan kenaikannya ya dan menembus resisten berikutnya yang ada di 685, maka CTRA potensi untuk kembali naik untuk menuju resisten berikutnya yang ada di 735 ya. Dapat kita lihat volumenya pada hari ini sudah mulai naik kembali ya. Nah, kita harapkan kenaikan dari CTRA ini bisa berlanjut untuk menembus resisten berikutnya yang ada di 585. Nah, bila kita lihat di MACD-nya, kemarin di 3 hari lalu ya, ini terlihat CTRA tidak ada konsolidasi atau koreksi ya.
namun tidak terlihat adanya tekanan jual yang kuat ya. Jadi trennya masih cukup bagus ya, trennya akumulasi cukup kuat sehingga ke depan terlihat pergerakan CTRA akan bisa cukup positif ya. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah memiliki CTRA masih bisa untuk hold ya, sambil menunggu proses break dari 685. Nah, saham berikutnya yang akan kita bahas dari sektor properti juga yaitu Pura Delta Lestari atau Demas. Nah, kemarin juga sudah dibahas ya. Nah, di mana Demas berhasil break dari resisten 184 ya. Ini dia break. Nah, pada hari ini Demas berhasil melanjutkan kenaikannya ya. Mencoba resisten berikutnya yang ada di 194 ya. Dan hari ini mampu close di atas resisten 194 yaitu close di 195. Jadi prospeknya ke depan yaitu apabila Demas bisa bertahan close di atas besok ya, bisa bertahan close di atas 194. Demas potensi untuk melanjutkan kenaikannya menuju ke resisten berikutnya yang ada di kisaran 210 ya. Dapat kita lihat volume hari ini Demas cukup besar ya. Jadi potensi untuk melanjutkan ke resisten berikutnya masih terbuka cukup lebar ya. Nah, ini dapat kita lihat di indikator MACD-nya pun sudah juga terlihat ya. Di tengah kenaikan ini juga diiringi oleh akumulasi beli ya. Nah, kita akan tunggu besok akankah Demas bisa melanjutkan kenaikannya di atas resisten 194 ini. Kita akan tunggu untuk besok ya. Nah, bila rekan-rekan tergabung dalam Q membership ini juga sudah mendapatkan alert ya untuk pembelian Demas kemarin ya. Kemarin siang ya, sekitar jam 2 sudah diinformasikan untuk membeli Demas ya. Di kisaran kemarin dapat di 184 ya. Dan pada hari ini berhasil break ya, dapat berhasil break. Dan besok masih juga berpotensi untuk kembali naik ya. Oke, untuk pembahasan berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan IHSG pada hari ini ya. Pada hari ini IHSG bergerak masih flat ya. Pergerakan IHSG masih flat ya. Nah, hari ini IHSG masih bergerak flat ya. Terlihat candle terakhir masih terlihat doji ya. Di mana sepertinya IHSG masih menunggu pergerakan dari sektor finance ya, di mana setiap kali sektor finance tidak bergerak, terlihat pembentukan candle IHSG, candlenya terlihat kecil-kecil ya.
dan di mana target pergerakan IHSG yaitu untuk menuju resisten high di awal Juli yaitu di 5.139 tampak masih cukup berat ya. Jadi dia masuk di area 5 IHSG masuk di area 5.100 terlihat masih cukup berat di mana banyak seller ya, di mana pada terlihat 4 hari lalu high mencapai 5.111 dan pada hari ini high-nya tidak nyampe juga ya ke 5139, hanya high-nya mencapai di 5.116 ya. Nah, kita akan tunggu besok ya, walaupun tadi siang ada rilis berita neraca dagang yang hasilnya masih lebih bagus daripada prediksi atau konsensus, namun terlihat market masih belum gerak, terutama sektor finance ya. Jadi banyak sekali saham yang sempat naik ya, 35%, kemudian pada sesi kedua closing malah dibanting sampai balik ke harga kemarin ya. Nah, contohnya di sektor banyak di sektor konstruksi ya, Wika juga sama ya, menguji resisten namun closing dia kembali balik ya, dan juga di sektor properti juga banyak yang akhir-akhir terlihat tertekan profit taking ya. Jadi untuk besok ya masih sama ya, IHSG mengejar untuk target ke resisten di 5.139 sambil menunggu, kita akan menunggu dari pergerakan saham-saham dari sektor finance ya, terutama 3 bank besar ya atau 3 bank BUMN ya, dari BRI, Mandiri dan juga BBNI ya. Nah, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual.